kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di ILK Indonesia Lawak Club. Indonesia Lawak Club adalah satu-satunya acara diskusi di televisi yang menghadirkan diskusi yang panas namun cerdas. Setiap masalah dikupas tuntas, bernas namun tidak berkualitas. Malam hari ini kita akan membahas mengenai masalah karyawan atau pengusaha. Dan sudah hadir adik-adik kita dari Universitas MH Tamrin. Langsung saja saya akan memperkenalkan para panelis kita yang sangat luar biasa. Ada pengusaha dan juga ada karyawan. Iya, dari sebelah kanan saya ada Akbar. Silakan Bar. Ya, mic-nya Bar. Ya, makasih Pak. Akbar dari mana Bar ini? Saya dari lelaki melankolis berhati luhur. Alias? Ayo apa yo? Kamu tebak-tebakan. Apa yo? Kalau di sini terus lelaki melankolis berhati luhur, lembur. Iya. Iya. Oke, Akbar. Ya, dan di depan saya ada Jennifer Arnelita. Ya, terima kasih. Ya, yang pastinya saya ini punya perusahaan yang namanya Jeruk Nipis Peres ya Pak ya, alias Jennifer. Oh. Ya, kan? Jadi memang diilhami dari nama saya sendiri gitu. Jennifer. Ada satu pemandangan yang menurut saya agak unik ya di sini ya, karena jarang sekali tiba-tiba apakah ini Anda tawanan atau seperti apa? Saya ingin supaya di sini tidak ada yang namanya timbul fitnah-fitnah yang tidak diinginkan. Silakan calon untuk menerangkan ini tiga di antara Anda ini siapa ini? Terima kasih, saya Cak Lontong, salam Ya, lemper. salam lemper. Ini bukan tawanan, hanya saya ingin menunjukkan selama ini Anda ragu-ragu dengan kemampuan saya melakukan survei. Oh, iya. Seakan-akan saya nggak pernah punya tim. Oh, ini timnya. Ini kebetulan saya bawa Komeng saya kenapa saya bereaksi seperti itu karena nggak keterima masuk ke tim saya. Ada tinggi minimum. Oh, memang ada data statistik, statistiknya. Harus memenuhi syarat untuk bisa masuk tim survei saya. Betul Jadi ya. mereka saya ambil 3. Sebenarnya ada berapa orang? jadi di hampir seluruh ibu kota provinsi di Indonesia ini. Iya. Hampir ada. Oh, hampir ada. Hampir. Surveinya. Hampir belum ada semua. Oh, cuman hampir ada. Hampir ada. Jadi semua. belum ada semua. Kan Orang baru Jakarta. Baru Jakarta. Tapi mereka juga langsung terbang ke lokasi kemanapun di Indonesia yang mau disuruh. Bahkan ke luar negeri. Berapa orang yang Anda ini punya data? Itu ada 2.030.000. Yang 30 yang aktif. Yang 2 juta? Yang 2 juta belum aktif. 30 aja ngomong. Lu ngomong 30, pakai 2 juta. Nah, itu untuk yang hampir di seluruh ibu kota provinsi. Iya. Kalau nanti ada semua pasti segitu. Oh, jadi saya ambil 10%-nya, jadi 3 yang saya bawa. Oh, timnya jadi ini menunjukkan bahwa saya tidak main-main data saya. Ini ada spesifikasi dalam pekerjaannya mereka masing-masing. Tentu nanti akan saya jelaskan dalam sesi saya, nanti akan saya jelaskan mereka kemampuannya di mana, spesialisasinya di mana. Tapi kan saya ini kan keluar masuk perusahaan, ada ratusan perusahaan saya enggak, keluar seorang masuk. yang survei, mau membuat data, apa memang harus memakai kacamuka seperti ini? Ini kacamata, Pak. Ya tapi kan gede-gede, hampir nutupin muka. Ini takut Pak, makanya bawa orang. Takut dia. Iya, kayaknya takut diserang ya. Biasa lah Pak. Ini bukan perkara berani atau takut. Tapi apa? Ya jelas takut lah, Pak. Ya, iya. Jadi saya keluar masuk ratusan perusahaan, Pak. Ya. Bisa dicatat itu, ratusan perusahaan saya keluar. Perusahaan Anda Saya sudah keluar masuk. Apa maksudnya? Oh. Ditolak jadi karyawan saya. Akhirnya saya melakukan survei. Inilah surveinya ini ya. Jadi anak kelompok ini namanya apa nih? Ini nama saya adalah Badan Organisasi Neliti Orang Susah. Oh, yaitu? Bonus. Oh, bonus. Neliti diri sendiri dong. Ya, termasuk bahan penelitian yang utama saya sendiri. Karena Anda orang susah kan? Dulu, sekarang? susah banget. Oh, lu nggak maju namanya. Calon tong, ya. Dan di belakangnya, silakan memperkenalkan diri mungkin. Supir truk tuh Pak. Bukan. Truk udah diganjal belum balok. Itu dulu.
Sekarang? Masih. Tetap aja ya. Saya Budi Anduk, Pak. Ah, ini Budi Anduk? Iya, Pak. Kirain saya Mighty Joe. Oh iya. Nggak ngerti. Nggak ngerti, nggak tahu Mighty Joe. Lu kok ketawa sih, aneh? Ya, buat saya mungkin hebat, Pak. Gitu. Mighty Jadi, Joe itu gorila, sayang. Main seneng aja. nggak apa-apa dah. Ya nggak apa-apa. Dibanding Godzilla mah dah. Biar. Oke, saya Budi Anduk. Iya. Bisa dipanggil Buduk. Iya. Nah, ini enak ngomong langsung. Budi Anduk itu singkatannya Anduk itu singkatan bukan Anduk yang sebenarnya. Iya betul. Ancur dan Buduk itu. Jadi orang pada tahu. Makasih, Pak. Iya. Dari saya mana? Budi Anduk dari Gaji Buta, Pak. Oh, Gaji Buta. Gaji Buta itu singkatan berarti ya? Gabungan pengrajin bermuka tidak rata gitu. Oh iya. Oke, Budi Anduk. Di belakangnya Jennifer ada Komeng sebagai komentator. Ya. Meng, Anda pengalamannya di mana? Sebagai pengusaha atau sebagai karyawan? Saya pernah kerja di Wira Negeri, terus Wira swasta, Meng. Wira swasta kalau di negeri ya pegawai negeri aja, nggak bisa wira negeri. dulu pernah sebagai karyawan juga. Oh, pernah Itu jadi teman-teman saya semua ini karyawan. Oh, ini karyawan? Iya. Dulu kerja di mana memang? Saya sendiri karyawan. Loh, dia bertiga katanya karyawan. Karyawati dong kalau Oh perempuan. iya, karyawati. Karyawati karena wanita, iya. Dulu di Pekerjaannya apa dulu? pabrik, Pak. Oh, pabrik. BH. Ya benar, Pak, saya serius. Saya nggak kuat pulang mulu. Kenapa? Akhirnya diberhentiin, Pak. Kenapa kamu bekerja? Emang ke bagian apa kamu sampai harus pulang Dia terus? nyeplok-nyeplokin, Pak. Ya itu saya nggak kuat pulang mulu ya. Akhirnya saya berhenti. Sekarang mencoba wira swasta, Pak. Oh, bagus. Jadi pengusaha apa sekarang? Serabi, Pak. Kamu tuh aneh ya, ini pekerjaannya kayaknya mirip-mirip ya. BH lah, serabi lah, bulat-bulatnya tuh ada gitu. Ya memang ya kalau dari segi model ya iya, Pak. Tapi Ya. dari segi rasa yang berbeda kan, Pak ya. Iya betul. Serabi mah ya rasanya yang beda-beda ya. Iya. Serabi Saya lihat aja. anak-anak NAI kan pada buka serabi, Serabi, Pak. serabi Ya, saya NAI. coba gitu kan. Oh. Saya macam-macam rasa juga. Iya. Saya Yang paling udah- disukai apa yang rasa-rasa apa aja sih? Kan Ya. ada rasa pedasnya juga ada, iya. Terus Oncom. manis, oncom. Ya, Yang dibuat apa rasa apa sekarang lagi? Tergantung dari si anak-anak NAI itu, Pak. Oh, ngikutin mereka. Enggak, saya beli ke dia tuh saya jual lagi. Gitu. Lu nggak buat namanya itu. Lu perantara, Meng, itu namanya. Emang Tapi jual rumah. ya perantara itu namanya. Tapi sekarang sudah mulai nyoba, Pak. Nyoba buat. Nyoba beli ke tempat lain. Harusnya buat. Ya, Meng, makanya ya. ini saya ajak karena Ya. dia kan ada cetakannya. Jadi saya nanti nggak ada punya, Pak, dari neneknya dulu nih. Oh, masing-masing punya cetakan. Oh, Iya, ada. iya, iya. Saya kan nanti buat sendiri. Ya, oke. Komentator. Di sebelahnya Komeng ada Hesti. Hesti dari mana, Hesti? Sebut aja saya Mawar. Iya. Bawa pistol kok sebentar. Saya itu dari ibu-ibu rusuh Cuka Cibuk Cendiri, Pak. Namanya bagus sekali. Kalau ya. disingkat itu biar gampang, buruh cuci, Pak. Buruh cuci, iya. Saya dulu memang punya perusahaan banyak, karyawan juga banyak. Iya. Di sebelah saya itu bagian deterjen, Pak. Oh dulu, oke. Hesti. Terima kasih. Dan paling belakang ada McDani. Selamat malam Kang Denny, dan setelah ini pasti Anda akan bertanya saya dari mana. Ya, Saya betul. Benar kan? Ya. Saya yakin karena saya ini orangnya selalu optimis untuk menjalani hidup ini. Bagus. Karena tanpa optimis semuanya nihil. Temen saya tuh Siapa? pelawak ya, Pak ya. Kopi kumis. Optimis ini. Dia juga salah satu karyawan di tempat saya. Dan karena saya ini orangnya optimis, Ya. saya menjalani hidup menjadi seorang pengusaha. Nah, bagus. Dan kebetulan ada karyawan saya, ibu-ibu yang ada di sini. Oh, ini. Ibu pura-pura aja kaget Pura-pura aja Bu, acting. Mereka adalah PR, Pak. Oh, PR. Jadi saya optimis kalau PR saya seorang ibu-ibu, perusahaan saya akan lebih maju. Kenapa? Karena PR di sini singkatan dari public rumpi.
Karena Makanya ibu-ibu tuh dipakai ibu-ibu ya. Pak, pakai ibu-ibu Betul. karena ibu-ibu Kalau tuh Ruby. jago banget ngejualnya, Pak. Iya, betul. Bahkan ngejual gosip-gosip tetangga juga jago ya, Bu. Anda ini dari mana ini? Saya dari Satuan Unit Dagang Asli Garut. Waduh, Sodagar. saudagar. Ya, karena saya adalah pengusaha asli Garut dan saya menjadi pengusaha memang Orang-orang optimis. Garut semua. Hah? Orang-orang Garut semua ini. Enggak berarti juga, ya? Pak. Cuman memang di dalamnya orang Garut semua. Ya iyalah sama maksudnya. Ya Jadi beda, tadi pertanyaan Bapak beda. berarti semuanya orang Garut kan di satuan unit ini. Enggak juga, Pak. Enggak juga. Enggak juga. Berarti ada yang bukan orang Garut. Semuanya. Semuanya orang Garut. Iya. Calontong boleh ngobrol sama dia? Apa kaitannya, saya bukan orang Garut, Pak. Iya. Tapi nampaknya mulai Tapi mengesalkan. siapapun orangnya, Pak, yang Ya. penting perusahaan saya ini selalu membuka lowongan pekerjaan untuk siapapun. Oh bagus dong. Dan saya Terbuka, optimis, dengan Optimis. banyaknya pengusaha-pengusaha seperti saya, nanti saya akan jelaskan Indonesia akan lebih maju, Maju lagi lagi. seperti negara-negara yang Oke. lain. McDani. Terima kasih. Saya ingin tanya kepada seorang, ini nampaknya pengusaha sukses. Ini ya, silakan. Mas Budi Saya, Pak? Anduk, ya betul. Saya Ini wajahnya ini contohnya. Anda sering main. Ini contoh dagangan kayaknya, Pak. Ya, ini contoh dagang. Ini, kalau dari wujudnya itu seperti, ya ini kayak si Ohang, kayak Bangkong Zuma. Kayak kodok gitu tuh. Silakan. saya bukan pengusaha, Pak. Oh, pekerja Saya ya. dari karyawan. Iya, iya, iya. Makanya saya datang kemari sekali lagi. Ini banyak pengusaha kata di sini kan. Betul, betul. Artinya soalnya saya sebagai karyawan merasa tidak nyaman akhirnya, Pak. Soal jiwa entrepreneur saya selalu menguak dalam hati saya. Oh, luar biasa ya. Menggelora, gitu. Iya, iya. Membahana dalam jiwa yang kesepian gitu. Oh. Jadi saya pengen berubah, ada perubahan. Ini Anda gitu. karyawan atau sastrawan sebenarnya? Saya juga bisa, Banyak- Pak. iya, bahasa- saya bahasa- banyak Bahasa saya baca lebih buku. condong dia sariawan, Pak. Iya makanya. Ini ngomongnya gini terus. Jadi saya pengen, kira-kira saya cocoknya apa sih gitu. Ya kan, kalau ngeliat dari jogrogan saya mungkin orang ya agak geli ya. Nah, ya. itu. Tapi kan Dari kata-kata menggelora, Iya. membahana, Iya. terus tiba-tiba Anda kok nyelipin kata-kata jogrogan. Apa? Lu gak konsisten. Iya, ya kan saya belajarin semua, Pak. Dari buku maupun dari kehidupan sehari-hari di lingkungan saya kan bahasanya begitu. Jadi Kata-kata Anda tuh ini ya, luas banget ya. ya apa ya? Wajahnya aja kayak cover novel-novel horor. Tapi saya ambil sisi baik dan buruknya ada, Pak. Dari karyawan memang ada. Apa? Jadi setelah saya ambil setelah 15 tahun ini saya akhirnya mempelajari ya mudah-mudahan ini akan berubah gitu para karyawan. Karena yang saya lihat ya saya amati sebagai karyawan ada sisi negatifnya, Pak. Pertama, Sisi negatifnya apa? itu mereka sering ada terkena penyakit, Pak. Hah? Terkena penyakit sedikit. Penyakit apa? Kudis. Hah? Kudis. Kok hubungannya dengan pabrik kancing cetet itu dengan kudis apa? Saya kan belum ngomong panjang, Pak. Hah? Kudis itu singkatan, Pak. Oh, kudis singkatan. Oh, maaf, Oh, maaf, iya, maaf. biar Ya, cerdas sedikit ya, Cerdas smart. Anda Ya, betul, oke. smart Anda ini. Iya, smart, Pak, Smart pasti. mendem. Kudis itu singkatan, Pak. Kudis itu apa? Kurang disiplin. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Saya mau nanya ke Akbar sekarang. Bar, Mari, gimana Pak. Bar? Anda bisa mengungkapkan, bisa share di sini atau juga bisa menolong seorang Budi Anduk. Dia dulu karyawan saya, Pak. Saya Oh, ini pecat, dulu Pak. karyawan. Saya pecat. Oh, nanti ceritanya nanti aja. Oh, nanti bagus. ceritanya Iya, iya. setelah Iya. yang satu ini. Seperti saya pengusaha, Iya. ya kan pengusaha. Itu selalu dikejar waktu. Nah. Dikejar waktu. Waktu rasanya cepat. Tapi tidak semua usaha itu dikejar waktu, Pak. PKL itu nggak dikejar waktu. Hah? Dikejar terantip, Pak. Ya iyalah. Kembali lagi di ILK mengatasi masalah tanpa. Langsung sekarang menuju Akbar. Oke. Lanjutkan, Bang. Terima kasih, Kang Denny. Jadi Ya. saya cerita lagi tadi. Betul, karyawan ya. Dulu karyawan saya pecat. Sebentar, Pak, interupsi, Pak. Ya. Perasaan bos saya putih loh. Dulu, ya kan? Iya. Iya, Bagaimana saya tidak memecat dia, Pak? Sama bosnya aja dia nggak kenal, Pak. Nah, ya kan? Ini Anda. Tapi harus benar, tahu. Pak, dulu Benar. mah. Jadi saya cerita dulu pengalaman. Saya dulu karyawan, Pak. Oh, karyawan juga. Saya kerja mulai kecil, Pak. Dulu kerja yang pertama saya nggak digaji ya, saya terima aja lah. Nggak digaji kan kerja bakti waktu itu kan.
Ya iyalah kalau kerja bakti masa digaji. Ya kan kerja Pak namanya. Kan Iya, tetap iya. kerja namanya. Ya kan kerja bakti. Kemudian saya mencoba setelah dewasa ngelamar kerja Pak. Di perusahaan tahu. Saya melamar di perusahaan tahu. Tahu? Iya, nggak jadi Pak. Kenapa? Sudah dilamar orang lain Pak. Nah, sejak saat itulah saya berikrar untuk usaha sendiri. Menjadi pengusaha Jual ya. beli, dagang gitu. Saya pertama Jual beli dagang. dulunya. Jual beli. Saya dulu jual celana, beli beras. Itu susah orangnya. Orang susah namanya. Ya kan namanya usaha Pak. Ya, Ya. kan kalau orang sudah punya usaha kan otomatis dia nanti akan mendapatkan duit. Iya, betul. Kalau dia sudah dapat duit Otomatis. ya Ya. kan akan berkembang dengan usaha-usaha yang Ya, lainnya. benar. Kalau sudah punya usaha-usaha yang lainnya otomatis usahanya akan semakin sukses. Ya. Ya kan Pak? Ya, Nah, betul. gini Pak, mengenai beda antara karyawan yang saya rasakan dulu dan pengusaha. Nah, bedanya apa? Kalau pengusaha atau bisnismen itu dia mengejar waktu Pak, ya kan? Iya. Pengusaha mengejar waktu. Kalau karyawan menunggu waktu, ya kan? Nah, beda ya. berarti Iya, ya kan. Mengejar Jadi waktu tuh seperti jadi apa? gini, seperti saya pengusaha, Iya. ya kan pengusaha itu selalu dikejar waktu. Nah. Dikejar waktu rasanya cepet. Deadline gitu Iya, ya. tapi kalau karyawan dia nunggu waktunya kapan pulang gitu kan. Ya, Tapi tidak semua usaha itu dikejar waktu Pak. PKL itu nggak dikejar waktu, Hah? dikejar terantip Pak. Ya iyalah. Ya kan Karena namanya dijualan, PKL ya, kan. betul. Yang namanya PKL itu yang lain. Jadi dia lebih kalau pengusaha itu dia waktu itu rasanya kurang. Nah, kalau Teman saya kerja apa nih? Kerja orang-orang. kerja apaan? apa dia? Copet Pak. Ya iyalah copet, yang Copet, halal iya, dong iya, kerja itu ya. Kayak yang perusahaan yang saya pimpin ini Pak. Jadi perusahaan saya pimpin ini kan bergerak punya asetnya banyak di mana-mana. No. Punya aset Udah yang maju. banyak kami mendirikan perusahaan sukses di mana-mana dan kebetulan sekarang saya lagi buka lowongan. Mungkin adik-adik siapa yang masih belum punya pekerjaan? Ya bagus tuh pekerjaannya nih. Jadi Gajinya gimana, bagus nggak? komisi bagus, gede komisi komisi. juga bagus. Pengalaman tidak diutamakan, ya kan? Umur terserah, tidak membatasi umur, Pak. Ini siapa aja boleh masuk Oh iya, dong. kerjanya pun gampang. Oh, Jadi tolong dicatat, tugasnya Ya. gampang. Tolong carikan saya pekerjaan. Nanti kalau sudah dapat, ya nanti akan saya kasih bonus dan komisi. Ya kan? Itu namanya lu nganggur. Megdani. Iya Pak, tapi saya suka sikapnya Bapak Akbar karena optimis gitu. Walaupun membuat orang lain jadi pesimis ya masuk perusahaannya. Bapak suka dengan sikap saya? Iya, Kalau gitu sikap saya rubah, Pak. Biar Bapak gak suka. bisa aja Pak Akbar nih. Begini Pak, saya ini seorang pengusaha yang dimana kalau jadi seorang pengusaha itu harus punya modal juga optimis. Ya. Karena kalau tidak punya modal itu susah. Itulah kenapa saya jadi seorang pengusaha, tidak menjadi karyawan. Karena jadi karyawan itu suksesnya lama Pak Budi. Iya makanya Pak. Mending jadi karyawan. Iya. Suksesnya cepat, belum tentu juga. Iya. Tapi saya optimis. Yang penting optimis. Yang penting optimis. Dan kadang teman-teman nih yang pengen jadi karyawan itu karena pengen mengharapkan gaji tetap. Bener nggak? Iya. Ya, berarti saya bisa jadi karyawannya dong Pak ya? Oh nggak mau. Nggak mau. Kan Karyawan. solusinya maksudnya Pak. Saya kan izin minta Ya tapi solusi. bukan untuk Anda perusahaan saya. Maaf. Anda terlalu pesimis hidupnya. Oh ya harus optimis ya? Iya harus optimis. Alah, Walaupun soek. saya nanti jadinya pesimis lihat Anda. Oke. Nah jadi karyawan mengharapkan gaji tetap. Salah pola pikirnya. Harusnya. Harusnya optimis. Kalau gaji tetap, ya hidup lu gitu-gitu aja tetap terus nasibnya. Pengusaha gajinya nggak tetap, itu baru yang harus kita kejar. Kenapa? Jadi pengusaha nggak kayak karyawan, nunggu 1 bulan, lama. Udah gitu cepet habis. Iya. Buat bayar utang bulan kemarin. Benar nggak? Nih jadi pengusaha, kita gajinya nggak tetap. Iya. Kita ngedip mata udah gajian. Bahkan kita keringetan keluar duit. Jadi kamu tuh optimis sebagai seorang pengusaha ya? Seorang pengusaha dan seorang pengusaha katanya ketakutan para karyawan ini harus punya modal besar, duit banyak.
bukan hanya modal dengkul. Ya. Saya optimis, Pak. Usaha saya cuma modal dengkul, sekarang usahanya ada di mana-mana. Usaha apa itu? Dengkul, Pak. Ya modal dengkul gimana dulu? Usaha apaan? Sop kaki sapi, Pak. Oh dengkul. Ya, dengkul kan maksudnya. itu, Pak. Ya. Itu modal saya cuma sapi, dengkul. Ya. Iya. Jadi kamu perusahaannya yaitu jualan sop kaki dengkul itu kan? Iya. Iya, benar. Kan kalau kaki sapi biasa, udah biasa lah. Udah biasa. Saya dengkulnya, Pak. Dengkulnya ya sekarang udah mulai populer. Udah mulai populer, Pak. Saya pernah mau beli ke tempatnya dia, Pak, nggak jadi. Kenapa? Saya ketok dengkulnya kopong, Pak. Oke, saya Itu, Pak. Ya, saya mau tanya sama ini Anda seharusnya ya, calon tong. Seharusnya Anda dengan teman-teman yang seperti ini harusnya data dan survei Anda jauh lebih akurat kan? Ya. Sudah selama ini saya memakai mereka, memang Anda saja yang saya ingin bawakan bukti supaya Anda yakin survei Iya. saya. Bukan berarti hanya survei ini, sebelumnya pun saya sudah menggunakan tim yang solid. Ya, saya hanya ingin aja dengan seperti ini ada tim ini seharusnya memperlancar Anda dan memberikan survei dengan data yang memang benar akurat dan terbukti, memang bermanfaat. Sekarang pertanyaannya, survei saya yang terdahulu mana yang nggak akurat? Semuanya tuh bukan Nah masalah. kan, Iya. semuanya kan. Kan? Nah. Anda saja yang terburu-buru underestimate dengan Bukan saya. begitu, Anda tuh kadang-kadang yang saya tidak suka adalah Anda mengeluarkan tenaga berlebihan untuk sesuatu yang tidak penting. Itu ini. penting. Nah, ini. Susah sih ya memang. Susah gimana? Meyakinkan orang itu hal yang sangat susah. Ini saya akan menunjukkan bagaimana tim saya bekerja. Ya, saya mohon Anda perkenalkan dan tim Anda bekerja seperti apa ya. Tapi Ya, nanti setelah yang satu ini. Tuh, monitornya aja nggak tangguh. Astaga. Nih, kita apa sih, Meng? Pengen punya teknologi canggih. Balik lagi di LK mengatasi masalah tanpa. Langsung ke calon tong. Saya ingin diperkenalkan juga ketiga yang sebagian ini ya. Ya, saya hanya Teman-teman. ambil sebagian. Ya. Saya memilih karyawan untuk survei ini. Ya. Tim survei ini nama pun saya seleksi. Oh. Nama harus lebih keren dari nama saya. Oh gitu. Ini yang sebelah kiri saya ini namanya Albert. Albert. Ini yang ujung sana itu Frederick. Oh Frederick. Ini Guan. Guan. Ini harus keren daripada nama saya. Oh. Kan nama saya Leo. Apa? Leo dari mana, Cak? Loh, Cak. nama saya Leo. Leo. Panjangnya Leo Wontong. Leo Wontong. Leo. Itu, jadi mereka harus, ini baru dari nama. Makanya Nama. Komeng mau masuk, nggak bisa dong. Karena nama Komeng Komeng. namanya. Lah Iya kan? urusan, aku juga belum tentu mau biar nama gua keren juga. Ah, buktinya kamu nggak pernah ngelamar ke tempatku. Lah iya berarti gua nggak mau. Ah kan, karena takut nggak masuk, Pak. Lu gimana? Ini udah mulai nyari-nyari nih, Pak nih. Dia Lu ngomong mah data ada-ada. belum apa? Orang nggak mau ngelamar kok lu paksa-paksa. Ya kan, Lagi kata lu gua ngapain gua mau ngelamar lu? Emang nggak ada cewek lain apa ya, Pak ya? Iya. Tuh kan salah tangkap lagi. Nih, saya mau tunjukkan bagaimana kita bisa melakukan survei. Alat-alat apa yang menunjang survei Iya. kita. Ini teknologi modern yang kita manfaatkan. Tolong, siapa namamu tadi? Albert. Iya, lu tuh gimana sih harusnya Anda Albert, tolong mengenal. keluarkan. Ini alat untuk kita merekap. Iya. Merekap atau melaporkan dari lapangan. Astaga. Hah? Ini alat yang sekali tekan. Ini misalnya nih, Pak. Ada apa, Meng? Ini di kantor RW banyak nih zaman dulu. Alah, Dilihat ketua. dulu, ini beda. Beda dengan yang di kantor RW, beda. Beda Loh, apanya? yang di kantor RW tetap ada di kantor RW. Ini ada di sini. Iya. Lu sama maksudnya mesin. Aduh mesin. Mesinnya memang kelihatan lama, tapi inovasi yang kita lakukan, Pak. Inovasinya Anda tahu kalau saya pencet satu ini, Iya. yang keluar di sini apa? Misalnya S. Ini yang keluar saya pencet soalnya. Ya iyalah pasti Ya iya memang begitu. Lu tinggal kasih karbon, lu proses verbal, udah. Itu yang ada di RT RW. Kalau ini saya sekali tekan dia tahu maksud saya akan menulis kata apa. Ya kata
Kata apa? Dia tahu kalau alat ini saya tekan U, dia langsung tahu ngetik apa kata yang saya mau. Nih Pak, kalau mau ngetik saya bawa karbonnya nih. Jadi beda loh. Ini kalau saya ngetik U misalnya. Iya, itu kalau Misalnya komputer. ya, Anda Ini mau sekarang, kata-kata apa yang awalannya U, apa misalnya? misalnya usaha. Usaha ya? Iya, dari U. Saya cukup ketik U. Ya nggak mungkin dong, lu harus nulis. Sebentar. Lu harus ngetik Sebentar. Ketik U. Habis itu dia yang S. Dia A, dia H, saya A lagi. Usaha. Sama aja. Lu kerjain secara manual namanya. Lu tahu nggak manual? Apa? Adiknya Maerot, manual. Tuh kan kalau diberi penjelasan teknologi susah nangkep. Ini alat yang dibawa mereka ke lapangan, praktis. Praktis apanya lu gendong? Kan ada laptop sekarang Ya tuh. ampun, laptop Pak ketipisan Pak. Mereka laptop itu apa ya? Aduh. Kita laptop udah nggak dipakai lagi. Lu kalau kayak masih bawa kayak gini, lu malu sama Tukul. Tukul aja udah kembali ke laptop. Masa Tukul kembali ke mesin tik. Ya Pak, dia laptop ketipisan Pak. Berikutnya Anda tahu yang Takut bocor Pak kalau ketipisan dia Pak. ini yang versi lebih canggih yang ada kabelnya, ini nggak ada kabelnya, ini pakai wireless. Ini ada kabelnya. Wireless. Tuh, monitornya aja nggak tangguh. Astaga. Nih, kita apa sih Meng? Pengen punya teknologi canggih. Pengen nih Pak. Pengen punya dari mana? Nih, ini Lu layar aja masih VGA ini. Aduh, gila. Ini masih zaman DOS. ya ampun. Dulu nih Pak Denny mau skripsi model-modelnya begini Nah, iya zaman gua dulu skripsi nih. pakai gini. Lo Pakai gak pernah DOS. ke Jalan Pramuka sih lo. Ya ampun, ngapain jalan Pramuka ya kan? Iya kayak Manggil gitu gue. dijualin. Pramuka emang ada apaan Pak? Ada pasar burung. Sama jualan ginian. Oh ada? Ada. Lain kali kamu ke pasar Pramuka. Jadi ini Pak. Ya itu ketinggalan zaman dong, Cak. Jangan dilihat fisiknya Pak, tapi dalemannya Pak. Oh, dalamnya canggih. Ini kalau cantik gimana? Canggih maksudnya. Cowok canggih banget. Dalamnya. Ini kan Anda bilang monitor VGA. Iya. Ya, dikira VGA. Ini monitor apaan sih? Lu kok nanya sih? Ini yang biasanya bukan? Pak, boleh nanya bentar. Bentar, Boleh? boleh nanya. Lu kan ganteng ya, pakai kacamata keren. Gak usah ngerayu saya deh. Ini Pak, Oh, kasih tahu ini udah nggak canggih, jangan diem aja. tes. Kasih tahu ini nggak canggih. Dia nggak akan ngomong kalau nggak saya tanya. Itulah hebatnya dia. Oh robot Cak. Siapa bilang bukan? Nih gua kasih tau yang canggih. Nih, diajarin kalau yang canggih yang kayak gini. Alat-alat gitu lama. Mana? Nih, dari jauh. Apa? Ini Pak, memang kelihatannya sepele tapi ini sangat membantu. Ini semua butuh sinyal Pak. Untuk sinyal kita langsung nembak ke satelit. Nggak tanggung-tanggung 25 satelit kita sewa. Coba alat kita komunikasi untuk satelit tunjukkan. Tuh. Aduh. Kalau lu ketemu Mandra, yang punya Mandra lebih canggih. Nih, Mandra begini. Maaf Pak, ini ikan asin ya Pak. Ikan asin ini untuk komunikasi dengan satelit. Ini kan ikan asin Pak, tinggal tulangnya aja Pak. Apa Bang? Duduk situ. Nih gua kasih nih. Apa ini? Robot-robotan. Apa? Ini Pak, ini mereka di lapangan menggunakan ini. Begitu mereka mendapat hasil survei langsung dimasukkan ke alat server kita mana? Server kita yang paling canggih. 200 negara bisa langsung menghubungi. Server kita sudah saya siapkan. Aduh Pak. Ini semua data ada di sini. Ini nggak main-main survei saya Ini itu. tahun kapan ini? Aduh, astaga. Anda jangan lihat tahunnya. Tapi ini sudah dimodifikasi semua Pak. Anda tahu penghitungan cepat quick count? Tahu. Ini lebih cepat lagi. Cepat dari mana? Loh, nanti era pemilu kan mereka habis nyoblos 2 jam Quick count, ketahuan. ya. Ini sebelum nyoblos sudah ketahuan hasilnya. Dari mana? Gimana sebelumnya? Loh, saking hebatnya. Ini kan, aduh, ini pemain gitar padi kan? Siapa? Si Piyu? Ya. Alah, gua tahu. Bukan Pak, PU sama CPU beda. Loh? CPU itu Control Processor Unit. Oh, nah bener tuh. Iya. Ini saya mau
Ini ganggu banget, bisa diturunin lagi nggak? Dan saya mensurvei, enak mana sebenarnya jadi pegawai atau pengusaha? Terus sudah saya lakukan survei. Coba dibuka halaman kedua. Dua yang lembar satunya. Kok beda-beda sih tiga-tiganya? Udah saya baca ini saya sendiri udah. Ini saking banyaknya yang disurvei, Pak. Iya. Enak mana sih sebenarnya jadi pegawai atau pengusaha? 100 pegawai yang saya wawancara itu semuanya karyawan. Iya, karyawan dong. Iya. Ya kan ini karyawan. Yang itu bisa- yang beliin mobil-mobil mewah. Apa itu? Tadi itu wawancara. Wawan. Itu Wawan doang. Iya. Lain-lain interview, ini interview wawancara survei. Ya. 100 pegawai atau karyawan yang saya wawancara, 100-100-nya menyatakan enak. Jadi pegawai. Enggak, enak kalau diwawancara, jadi nggak harus kerja. Seneng banget diajak ngobrol. Mending enak diwawancara Pak daripada kerja gitu. Enak kan, enak wawancara. Maksudnya kan enak menjadi pegawai. Lu tuh tertuju, bukannya. Awalnya lu dulu wawancara aja, lu masukin ke Pak dalam gini situ. Pak, Jangan-jangan lu ada kue bolu lah di situ. Anda ini saya jelaskan. Kalau mereka merasa enak diwawancara, berarti mereka tidak merasa nyaman saat bekerja. Ini ada satu pertanyaan besar. Ya kan? Kalau mereka, mohon Pak wawancaranya sebentar aja saya harus kerja, berarti dia enak bekerja kan? Iya. Berarti ya benar, dia benar itu. Kalau Ya, dia benar. merasakan enak diwawancara daripada kerja, berarti ada dia bosan. masalah. Iya. Karena Survei saya, dibagi-bagi. Iya. survei saya menunjukkan 83 perusahaan keluarga bermasalah dari keluarganya. Ini keluarga yang 3 bersaudara mengurus perusahaan. Anak pertama namanya Kusumo, Iya. yang kedua, Kuswati. Hah? Kuswati. Itu kan anaknya Pak Jarwo Pak. Ya kamu dari depan saya yang ingat itu anaknya 3 sama Kuswanto. Bukan, ini satu keluarga tapi namanya nggak kus-kus semua. Oh enggak kus semua. Lah iya masa kuasa satu keluarga namanya kus-kus ya Pak? Banyak kus. Kus kan binatang air. Siapa yang pertama Kusumo? Satu yang pertama Kusumo, Kusumo. yang kedua Markus, Markus. yang ketiga si Kusman. Hah? Jadi nggak kus-kusan namanya. Weh, nggak kus-kusan gimana? Ada kusnya itu. Tapi nggak selalu di awal. Kalau anaknya Pak Jarwo kan di awal terus Pak ya. Ya tapi ada. Lu nggak ngomong awal, depan, tengah, samping, Ini pinggir. kadang-kadang ngurusi keluarga orang, saya aja nggak ngurusin keluarga ini kok. Bukan keluarga orang, lu ngurusin omongan lu yang awal tadi. Lu nggak ada kus-kusnya, lu ternyata Markus ada kusnya. Nah, maksudnya nggak selalu di depan. Apa lagi belum lu omongin tuh? Makanan lezat lu. Apa tuh? Tikus. Kok bisa itu? Ya, ini perusahaan keluarga. Tahu nggak awal masalahnya dari siapa? Dari mana? Saya bukan keluarga mereka Pak, saya nggak tahu. Ya kenapa kamu lu tanyain kan itu? Pasti dari salah satu mereka dong. Jadi masalah kalau misalnya warisan salah satu dari mereka yang Ini bukan yang waris, ini bukan keluarga beda ya, Ya. Ini yang keluarga bukan warisan. Iya. Bukan warisan, ini yang keluarga. Jadi dari salah satu bersaudara. Karena tiga saudara ini karakternya siapa kan yang bermasalah? Atau Kusumo, Markus Kusumo atau ini lulusan luar negeri. Kusumo Lulusan luar negeri. Si Markus ini dalam negeri tapi nggak lulus. Pak Pusu udah itu Satu lagi siapa? Satu si Kusman ini nggak sekolah. Si Kusman Nggak sekolah. Jadi yang bermasalah di antara mereka Menurut itu Anda, kira-kira yang paling membuat masalah yang mana? kalau begitu saya ingin tanya ke pemirsa kira-kira di antara ketiganya siapakah yang bermasalah? Silakan langsung telepon ke sini. Dulu Ya, Pak. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa karena yang ada hanya kebohongan belaka. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kalau Pak Budi tidak bisa memukau bos Anda dengan kepintaran Anda, Iya. maka bingungkanlah dia dengan kebodohan Anda. Dibikin bingung aja gitu Iya, kan. benar. Pendapat dengan saya. Iya tapi benar, tapi lu Ternyata kenapa gua benar. harus dikali? Alasannya kenapa? Nah, Nih, Bapak Akbar tadi menyebut si Markus. Bapak Kobar. Maaf, saya kira karyawan saya. Markus. Bukan satu tongkrongan di Surabaya, si Kobar. Markus itu kan yang nggak lulus sekolah dalam negeri, nggak lulus. Iya. Saya Kusnan, saya milih Kusnan. Kusman. Ah, ini milih si Kusnan, Kusman. Kusnan. Iya. Kusnan. Si Kusman. Kusnan.
Kusman, nggak ada Kusnan. Ya udah berarti nggak ada, kok nggak ikut. Maunya Kusnan. Saya maunya, dia pengen nggak boleh dipaksa. Dia maunya Kusnan. Saya maunya Lu nggak boleh Kusnan. maksa dia juga. Ada nggak? Kalau nggak Nggak ada, ya ada udah. Kusman ini si Saya Kusman. beli yang lain aja, mie goreng ada. Pikir kita dagang, Meng. Kalau kamu kesel gebukin gue ya. Lu salah, gebukin dia. Hah? Gebukin dia. Salah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa risiko pengusaha itu besar. Anda tahu akibatnya seperti apa? Apa? Pengusaha kalau sudah bangkrut, ini biasanya karyawan, yang namanya karyawan bangkrut ya dia cari kerja di tempat lain. Iya gampang. Tapi yang namanya pengusaha kalau bangkrut resikonya Anda lihat. Saya punya bukti-bukti pengusaha yang jatuh bangkrut dan tidak siap. Coba kita lihat. Akibatnya sangat luar biasa. Karena ada pengusaha. Nih, akibat stres pengusaha bajai gantung diri di Muara Karang. Ini kan repot. Sama-sama. Iya betul. Dia pengusaha bajai ke Muara Karang itu kan lama Pak naik bajai. Enggak. Belum medannya. Dia pengusahanya bajai, nggak usah dia naik bajai terus di itu. Enggak, dia nggak naik bajai ke sananya. Emang daerahnya dia tinggal di Iya. Muara Karang gitu Pak. Di daerah Muara Karang. Ini padahal sudah pengusaha loh ya. Iya. Kalau karyawannya mungkin yang, nah ini ada lagi kisah tragis usaha bangkrut satu keluarga bunuh diri bareng. Ini yang saya sebutkan tadi. Si Kusumo, Markus sama si Kusman. Iya. Karena acak-acakan bareng bunuh dirinya. Nih kalau barang begitu siapa yang ngasih kode? Kan pada biasa. mau mati semua. 3, 2, 1 mati bareng-bareng gitu. Waktu itu kamu survei nggak? Ngapain lu bunuh diri di survei Nah lagi? ini ada pertanyaan gini kan tidak siap kita. Karena semua harus, jawabannya harus kita survei Pak. Tapi memang susah Pak. Susah menjadi pengalaman menjadi seorang pengusaha Oh. untuk memajukan sebuah usaha itu susah. Susahnya? Saya tuh dagang dulu ya, usaha dagang itu 5 tahun Pak. Susah berpikir gimana nih agar bisa maju nih usaha saya nih. Iya. Sampai akhirnya di tahun kelima saya nemukan itu Pak. Saya kasih roda Pak. Akhirnya baru bisa maju Pak. Lu nungguin kayak gitu aja lama lu pakai Iya kan roda. untuk memajukan kaya, susah Pak, Pak. kalau saya bener Pak, nih saya yang ngomong tadi tuh, Ya. saya serabi tuh Pak. Saya nih berempatnya Pak, saya buka. Alhamdulillah hari pertama Laku. habis. Habis. Hari ketiga, hari kedua habis. Habis. Hari ketiga habis. Banyak untungnya Pak. Hari keempat saya tangkap polisi Pak. Loh, kenapa? Itu kaleng gula cairnya tuh Iya. diganti sama kaleng oli. Ya iyalah. Meng. Awalnya sih saya nggak mau Mana ganti ada sama enaknya kaleng oli. tuh. Ini yang ngomong Awalnya tuh. saya nggak mau kalau diganti kali oli, saya mau orang aja. Nih panggil saja Mawar. Coba saya mau tanya sama Hesti. Coba gimana? Pengusaha atau karyawan? Sebenarnya saya tuh agak khawatir ya sama Pak Budi ya. Pak Budi tuh waktu jadi karyawan pasti ngalamin gimana caranya untuk berhadapan sama bosnya. Jadi kadang-kadang karyawan tuh ketika Dulu berhadapan masih sama gabung bos, ya sama Serbia. hah? Dulu masih gabung. Sama siapa? Bosnia itu. Bosnia itu. Bos. Atasan Pak, atasan. Ya. Bukan Bosnia gitu Pak. Tahu atasan nggak? Ya tahu, kayak kaos, kemeja. Iya. Kalau bawahan? Ya, bar, sempak kok. Sempak pakai kol-kola. Tapi emang benar, jadi atasan jangan belagu karena di Tanah Abang murah 100.000 tilu. Ya. Iya. Tapi yang pasti kalau bisa ngomongin soal gimana cara ngomong sama atasan, kadang-kadang bawahan punya ide-ide gitu, ide kreatif gitu, karyawan punya ide kreatif dicekal. Karena belum tentu idenya itu nggak bagus, sering banget dicekal. Ada tips-tipsnya. Nah ini penting nih. Yang pertama itu Pak Budi Anduk dengerin ya. Nah, Budi Iya, Anduk Pak, ya, dengerin ini. sama bosnya nih, lakukanlah pendekatan. Yang kedua, sampaikanlah ide dengan baik dan jelas. Nah, gunakanlah bahasa yang sopan. Kalau Pak Budi tidak bisa memukau bos Anda dengan kepintaran Anda, Iya. maka bingungkanlah dia dengan kebodohan Anda. Dibikin bingung aja gitu Iya, kan. benar. Nggak harus pintar, jadi bego juga nggak apa-apa. Iya. Nah, yang begini ini saya interupsi ya. Ini saya nggak setuju sekali ya. Nah, Sebenarnya kan benar. masalah karyawan atau Karyawan dan idealismenya pengusaha. itu, ya pengusaha ini kalau karyawan itu masalah SDM-nya. Semua itu masalah SDM-nya. Sumber daya Iya kan? manusia. Sumber daya alam. Sumber daya manusia. SDM lu sumber daya alam. Iya sudah, intinya. Sumber daya manusia. Intinya begini Pak. Oh, Begini. SDM sumber daya manusia. Ya, begini Pak. Intinya. Satu sendok makan SDM tuh. Ya. Gitu. SDM Pak. Ya. Kalau Oke. ada SDA.
Apa tuh? Dia sumber daya alam. Surya Dharma Ali, Pak. Itu P3. Oke, tapi begini, saya itu pernah jadi karyawan. Saya juga pernah jadi karyawan, tapi karena saya menjadi karyawan yang bagus dengan prestasi yang baik, saya mempelajari usaha-usaha bos saya sehingga akhirnya saya sukses menjadi pengusaha, ya kan? Nah, dan saya itu tidak pernah sama sekali ketika saya jadi pengusaha atau bos tidak pernah menolak ide-ide karyawan saya. Gitu. Semua saya tampung, abis itu saya buang. Ya, jadi iya Diterima karena tapi dibuang. ya saya tampung berarti kan kurang cerdas. Idenya kurang brilian. Itu Pak yang biasanya kena pot Pak itu. Iya. Oh, tapi jangan sedih. Saya punya tips untuk karyawan-karyawan saya. Kenapa seperti Randy dan Natasha di sini ya? Natasha bukan namanya? Iya, Natasha. Bukan, ya udah. Anggap saja dia Natasha dan Ya. bukan Mawar. Oke, Ya. baiklah kalau begitu. Jadi mereka ini saya selalu memberikan tunjangan, benefit yang luar biasa, benar kan? Sehingga... Ah, itu siapa namanya tuh? Yang mana? sebelah. Randy. Oh, Randy. Ada masalah dengan Randy? Saya kira namanya Iya begitu, dan saya tuh selalu memberikan motivasi kepada mereka untuk maju. Selain ya benefit-benefit yang mereka terima. Dan saya punya tips kalau misalnya Anda mengalami hal-hal seperti ini ya. Misalnya kayak ide-idenya ditolak gitu oleh bos. Saya juga punya tips. Tipsnya apa? Untuk menjadi bosnya juga, kita juga harus memberikan mereka waktu untuk refreshing. Untuk mencari pengalaman di luar sana ya kan, sambil mencari inspirasi supaya mungkin kalau misalnya lagi di pantai gitu, ternyata kalau begini emang ada ide ini gitu lah ya. Terus kemudian harus sering bertanya dengan rekan kerjanya gitu untuk bisa lebih oke gitu ya, harus bertanya sama yang lebih senior gitu, misalnya sama Kang Denny gitu, Ya, lebih tahu. ya. Betul, dan juga pastinya ada benchmarking ya. Benchmarking itu kita harus mengetahui dan bisa membandingkan produk yang hebat di industrinya gitu. Saya ingin tanya Iya, sama iya. Budi Anduk, Ya, ini silakan aja. apa yang dikatakan oleh Jennifer ini Anda ngerti nggak sih sebenarnya? Enggak, Pak. Bahasanya aneh-aneh gitu, Pak ya. Bapak saya wajar aja kalau Bapak tadi sampai bingung mau usaha, mau apalah gitu, karena omongan saya yang bermutu dan kualitas dan cerdas ini aja Bapak nggak ngerti. Saya udah Gimana Bapak mau diterima di mana-mana Pak? Nggak bisa. Bu, dia mah susah. Dia diajak mau usaha. Dia malah mau buang air. Ini menghina katanya Pak Budi nggak bisa diterima di mana-mana. Paling nggak kan nanti diterima di sisinya dia. Meninggal Ya, dong. itu pun tergantung perbuatannya Pak. Ya tapi kan Sebenarnya- artinya tidak di mana-mana gitu. Ya, tapi buat Budi sebenarnya satu hal. Kalau Apa, Pak? misalnya itu yang namanya kita sebagai manusia Ya. harus kreatif. Apalagi Saya udah coba, Pak, untuk Nah. berusaha gitu. Nah, itu kreatif itu jadi kalau misalnya Anda kere, Anda harus aktif. Jadi kreatif Anda itu. Jadi kalau kita kere, kita harus aktif supaya kita mendapat atau mendulang yang namanya pendapatan seperti itu. Hasil yang baik gitu, Pak ya. Begitu ya, ngerti ya? Nah, moga-moga juga pemirsa juga mengerti apa yang saya sampaikan tadi ya. Kalau misalnya nggak ngerti ya keterlaluan lah ya. Moga-moga mengerti. Dan setelah ini kita akan melihat bagaimana yang namanya IQ, SQ dan juga QQ. Saat lagi. Awan warnanya apa? Putih, Tisu warnanya apa? putih, Sapi minumnya apa? susu. Tuh, Pak, kelihatan. Balik lagi di LK mengatasi masalah tanpa. Malam hari ini sebenarnya kita harusnya memberikan bantuan untuk saudara Budi Anduk supaya dia itu bisa kerjanya, betah kerjanya, dan dia bisa maksimal sebagai seorang karyawan. Nah, saya ingin mungkin ada sedikit pendapat sebelum nanti kita ada permainan psikotes ya, kira-kira kerjanya yang tepat itu mereka ada di mana. Tahu calon Bang punya apa, dia bisa diajak dalam survei Begini, Anda? saya harus tahu hal dasar, jangan asal nawari. Anda orangnya disiplin nggak? Wah, iya Pak, saya disiplin. Tepat waktu ya? Iya dong. Bisa kerja ya? Iya bisa. Maksudnya orangnya malas atau enggak? Ya enggak lah. Rajin. Harus rajin saya. Terus bisa maksudnya tidak sering protes atau membantah, nggak banyak mengeluh gitu. Ya tergantung Pak. Kadang kalau terlalu menekan ya manusia kan biasa Pak. Kadang. Oh, itu masih wajar lah. iya. Intinya Anda disiplin, Anda rajin, bukan pemalas ya. Oh enggak dong. Lihat ya, komitmen mau kerja ya. Iya Pak. Oke Pak, nggak Jadi saya terima. Loh kenapa gimana? Udah bagus dia kan mau. Loh, saya butuh orang yang pinter Pak. Dia disiplin, Iya. nggak males, rajin segala macam, pasti nggak pinter. Kau tahu dari mana?
Ya ketahuan susah dapat kerja. Iya kalau orang pintar. Padahal modal yang lain sudah punya, pasti nggak pinter. Iya, Padahal iya, yang saya butuhkan di sini hanya pinter. Untuk itu sekarang saya akan tes Anda secara IQ, SQ dan QQ. Tes IQ. Iya. SQ, sini dong. Dan maju. QQ. Ya QQ. Oh saya QP Pak. Ya, silakan berdiri. Situ aja kalau nggak situ aja berdiri ya. Tapi ini Anda Depan harus aja, jawab depan, cepat. depan. Hah? Anda harus menjawab dengan cepat. Salah bener enggak? Salah benar nggak terserah. Anda pokoknya menjawab dengan Oh, cepat. oke. Oh, Bukan iya, masalah iya. benar atau salah. Oh, power Karena play. dari hasil itu nanti akan keluar kira-kira Anda cocok di mana. Cocoknya di mana gitu? Betul. Mas Budi depan aja Mas Budi. Eh? Depan aja. Ya, Ayo, siap ya. Saya tanya. Ini harus cepat ya, karena hitungannya detik. Anda hanya boleh menjawab dalam waktu 10 detik untuk 4 pertanyaan. Boleh berdoa di bentar. Siap ya. Pertanyaan pertama, detik akan berjalan setelah saya membacakan pertanyaan yang keempat ya. Kalau gitu nggak berlaku. Kalau gitu nggak Mana, berlaku. Pak? Iya. Itu sama dengan Pertanyaan gua pertama. nungguin dong kalau gitu. Ayo. Siap ya. Pertanyaan pertama, kertas HVS warnanya apa? Putih. Awan warnanya apa? Putih. Tisu warnanya apa? Putih. Sapi minumnya apa? Susu. Tuh Pak, kelihatan Pak, kelihatan. Pas. Air minumnya Pak. Pak Budi, Anda pas kerja di saya. Pak, gak pernah lihat sapi gini Pak. Sapi minumnya tadi ya? Sapi minumnya itu air, Air, Pak Budi. Pak. Ya. Saya sekarang ke Akbar. Diapain saya nih Pak? Hah? Tes juga. Tes juga. Akbar siap ya. Anda ini kalau tadi tes untuk karyawan, Ya. ini tes untuk pengusaha. Pengusaha. Sampai sejauh mana pengusaha tersebut mampu mensejahterakan karyawannya Oh, dengan betul. beberapa pertanyaan. Dan ini juga 10 detik. Ya. Pertanyaan pertama. Rambut Anda warnanya apa? Hitam Pak. Alis warnanya apa? Hitam Pak. Oli warnanya apa? Hitam Pak. Kelelawar tidurnya kapan? Malam Pak. Ya. Ini terlihat sekali. Siang. Sudah. Aduh. Kenapa menjebak sih Pak? Itu lebih parah Pak tuh. Lebih parah Pak. Tar dulu Pak, tapi kalau misalnya jamu. Iya benar. kalau kelelawar emang udah ngantuk di malam hari Pak, kita salahin siapa? Selain kelelawarnya begadang gitu. Kalau misalnya kelelawar tidurnya malam, berarti siangnya dia begadang. Ya, ingat. Mungkin kelelawar juga ada yang mengatakan bahwa begadang boleh saja kalau ada perlunya. Itu kayak lagu ya Pak ya? Iya lagu Bener, itu. bener, bener. Ya, sekarang Jennifer bersiap-siap ya sebagai saya. pengusaha wanita. Iya. Oke, Baik, siap saya ya. sudah siap Pak. Pertanyaan pertama, cendol warnanya apa? Hijau. Daun kelapa warnanya apa? Hijau. Warnanya rumput pada umumnya apa? Hijau. Jerapah makannya apa? Rumput. Rumput mas. Kamu tidak tahu jerapah Oh iya Pak. jerapah itu makannya daun-daunan, dia nggak yang turun ke bawah, bukan rumput. Pak, zaman sekarang itu teknologi udah canggih. Teknologi Sehingga dari tercipta mana? juga rumput-rumput sintetis yang tumbuhnya di atas, Pak. Tidak menyusahkan jerapah lagi untuk nunduk, Pak. Pak Denny, Ya. itu jerapahnya lagi botram di bawah. Tiga-tiganya bisa masuk tim survei saya, boleh nggak? Tiga-tiganya. Budi Anduk, Akbar sama Bukan. Jennifer. Oh yang mana? Siapa Pak? Sapi, kelelawar sama jerapah. Ya, langsung saja kita dengarkan notulen. Silakan. Baik. Menurut data Kemenkop UKM, jumlah pengusaha di Indonesia itu hanya 1,26% dari jumlah penduduk. Padahal idealnya di negara berkembang jumlah pengusaha itu harus 2%. Sehingga berjuanglah untuk menjadi pengusaha. Sementara yang disebut oleh Cak Lontong tadi, wirausaha di Indonesia cuma 0,24%. Di bawah Singapura dan Malaysia. Dan jumlah buruh di Indonesia tahun 2012 jumlahnya 118,1 juta. Nomor 5 di dunia setelah Cina, India, kumpulan negara Eropa dan Amerika Serikat.
Dari psikotes tadi kita dapat kesimpulan bahwa mau jadi tuan atau mau jadi karyawan, yang penting bagaimana menjadi orang yang top. Karyawan yang top, karyawan yang tuan yang top. Top itu adalah teachable, observant, dan persisten. Mau diajar, mau belajar, dan tidak mudah menyerah. Kalau itu terjadi, maka karyawan yang baik adalah ikan kecil yang akan terus membesar dan kolamnya ikut membesar. Dan tuan yang baik akan membuat kolam makin besar tapi ikannya pun ikut menikmati kebesaran itu. Kunci dari pembicaraan ini adalah hubungan Tuhan dengan tuan dan karyawan adalah hubungan kasih sayang dan penyembahan. Hubungan tuan dan karyawan cuma hubungan kepangkatan dan atasan bawahan. Tetapi ketika keduanya dalam hubungan yang sama sebagai manusia, kuncinya cuma satu, hubungan kesetaraan dan tidak saling merendahkan. Dari apa yang semua sudah kita bicarakan, ini mengingatkan saya kepada buku pelajaran saya waktu SMP kelas 2, yaitu Ilmu Hayat. Mungkin Ilmu Hayat kalau sekarang teman-teman membaca ilmu biologi ya, Ilmu Hayat untuk kelas 2. Di situ saya belajar pertama kali sekali saya menerima yang namanya ada simbiose mutualisme. Jadi yang namanya karyawan dan pengusaha itu harusnya diibaratkan kerbau dengan burung. Di situ ada gambarnya ya, kalau tidak salah, yang pegang burungnya. Dan yang menceritakan itu kalau tidak salah Budi atau Wati gitu, saya lupa lagi sebenarnya. Tetapi itu memberikan yang namanya karyawan dan pengusaha itu sama-sama melakukan saling menguntungkan. Ya, moga-moga juga apa yang kita harapkan juga Anda mendapatkan apa yang sudah kita bicarakan ini ada manfaatnya tentu saja. Dan jangan lupa saksikan terus ILK sesuka Anda. Ya, kita jumpa lagi di ILK yang akan datang. Ini baru kejutan. L, lebih lama durasi tayangnya. Kapan mulainya? Kapan mulainya? Mulai tanggal 14 April, setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 20.45 sampai dengan 22.15. ILK hadir di Trans 7.